Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Yurian memburu monster beruang. Kalian penasaran? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita masih dilihatkan dengan kelompok Ella yang dihalang oleh kelompok lain. Salah satu anak di sana berkata, "Kamu gadis biasa, kemarilah. Aku akan membantumu lulus ujian." Satu-satunya orang yang memiliki wewenang untuk meluluskan atau tidaknya seorang siswa adalah kepala sekolah. Bagaimana caramu melakukannya? Kami akan membuat para bangsawan gagal dan lulus menggantikan mereka. Jadi, lower class telah bersatu. Kalian para bangsawan adalah alasan kami melakukannya. Apa kamu benar-benar berpikir bisa menang melawanku jika dia berada di pihakmu? Yang mengalahkanmu bukanlah kami, tapi monster itu. Kami lower class menggunakan monster beruang untuk membunuh para bangsawan. Jadi itu alasan jumlah peserta lower class meningkat tahun ini. Mereka mungkin tahu kalau monster beruang itu menjadi agresif jika mencium bau darah. Sebagai anggota keluarga kerajaan, harus aku katakan, situasi ini membuatku sedih. Pelindung masa depan kerajaan, para siswa calon akademi sihir menggunakan monster untuk melakukan hal seperti itu. Ricky, tangkap mereka hidup-hidup yang menggunakan monster untuk lulus ujian. Keluarga kerajaan akan menginvestigasinya. Ricky pun langsung menyerang anak-anak yang di sana. Vishal berkata, "Semuanya, lempar botol darahnya." Setelah melemparkan darah itu ke Ricky, akan tetapi darah itu tidak langsung mengenai Ricky. Vishal berkata, "Apa? Darahnya mengering. Kalian semua, menyerahlah. Rencana kalian telah gagal." Ella bergumam, "Menakjubkan, aku tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya." Vishal berkata, "Tahun ini satu-satunya kesempatan kita. Kesempatan seperti ini tidak pernah datang lagi. Jika kita tertangkap, semuanya akan berakhir. Semuanya, jangan menyerah. Seberapa jauh kalian ingin melakukan ini?" Gerombolan monster beruang pun mulai berlari mengarah ke anak-anak di sana. Ella bergumam, "Apakah anak seperti kami punya kesempatan untuk melawan monster seperti itu?" Akan tetapi Ricky dengan mudahnya dia menebas monster beruang di sana. Ricky berkata, "Sangat menyedihkan." Ella bergumam, "Bangsawan itu dia berada di level lain." Anak-anak yang mau menyerang kelompok Ella pun diikat. Ricky berkata, "Sekarang aku memikirkannya. Adikku ada di grupmu. Jadi begitu, ternyata kalian adalah saudara. Mereka sudah mati, dibunuh oleh monster beruang itu. Sekarang mayatnya seharusnya sudah dimakan oleh monster beruang. Jika beruntung, mungkin salah satu dari mereka masih hidup. Ricky, pergi sekarang juga. Mereka seharusnya masih hidup. Kamu tetap di sini." "Kenapa? Adikku juga ada di sana. Aku tahu perasaanmu mendengar sesuatu terjadi pada keluargamu. Namun kamu hanya akan menghalangi. Jika yang dia katakan benar dan mereka melawan beruang itu, maka lokasi itu akan menjadi berbahaya. Para monster akan berkumpul karena mencium bau darah. Ricky sendiri sudah cukup untuk melawan monster beruang di sana.
Tapi bertarung melawan mereka sambil melindungimu itu sulit. Jadi tunggu Ricky kembali di sini bersamaku. Ricky bergegas ke tempat Yurian dan Tien. Ricky sudah melihat Tien di sana dan melihat seorang bertopeng. Orang bertopeng di sana berkata, "Kamu bukan si kacamata itu, bros hitam. Jadi masih ada orang yang tersisa." Setelah Ricky melirik Tien dengan keadaan seperti itu, Ricky langsung menyerang orang bertopeng itu dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Akan tetapi serangan tersebut dengan mudahnya bisa ditangkis. Ricky bergumam, "Dia menahan seranganku. Kecepatan reaksinya luar biasa." Manusia bertopeng berkata, "Bukankah serangan kejutan sedikit berbahaya? Kamu pikir bisa lolos setelah menyerang adikku? Adikmu, tenanglah dulu dan dengarkan aku. Aku mengerti, kamu mungkin salah paham, tapi aku bukanlah yang seperti yang kamu pikirkan." Tiba-tiba serangan Ricky lebih besar daripada yang sebelumnya. Seorang bertopeng berkata, "Itu berbahaya. Helm yang mencurigakan. Sepertinya kamu bukanlah rakyat jelata. Sebagai pengakuan atas gerakan luar biasamu yang menghindari seranganku 2 kali, aku perkenalkan diriku. Namaku Ricky. Aku melayani roh angin dan adalah seorang putra tertua seorang Viskon. Senang bertemu denganmu. Namaku Yuri Seung. Katamu, kamu tidak bersalah. Lalu biar aku tanya satu hal. Apa kamu tahu siapa yang membuat adikku seperti ini?" "Memang akulah yang membuat adikmu pingsan. Kali ini aku akan menghancurkan helm jelekmu itu." Meluruskan kesalahpahaman itu memang tidak mudah. Aku sedang buru-buru, jadi mari berbincang lain kali. Manusia bertopeng itu langsung menyerang Ricky. Ricky bergumam, "Dia cepat. Dari caranya bergerak, dia seperti kesatria menengah atau lebih tinggi. Tapi aku bisa membacanya. Pedangku lebih cepat." Di saat Ricky mau menyerang manusia bertopeng, tiba-tiba manusia bertopeng itu menghilang. Ricky bergumam, "Dia menghilang. Kemana dia?" Dengan tiba-tiba, dia sudah berada di belakang Ricky. Lalu dia langsung menyerang Ricky. Orang bertopeng itu berkata, "Tadi itu bayanganku." Kita beralih di tempat akademi. Dan ujian masuk yang ke-29 telah berakhir. Di sana ada seorang yang sedang membaca sebuah catatan. Ada insiden yang tidak menyenangkan, di mana beberapa peserta diserang oleh peserta lain dengan memanfaatkan monster. Tapi Putri secara pribadi menangkap tersangkanya di tempat, dan tim investigasi berjalan sedang menyelidiki insiden ini. Kualitas murid tahun ini juga bagus. Pikirkan lagi Nona Jiyi, justru tahun ini kualitasnya sangat buruk. Bangsawan dan rakyat jelata digabung. Tuan Jerry, jangan berkata seperti itu. Akademi sihir tidak memandang latar belakang. Salah, itu hanya di luarnya saja. Akademi sihir adalah tempat diperuntukkan oleh bangsawan. Apa kamu tidak mendengarnya dari Sage? Jangan bawa nama ayahku saat membicarakan akademi. Cukup, jelaskan sisanya pada mereka. Baik, ada 29 orang yang lolos. Di peringkat 10 teratas ada, kita dialihkan di tempat papan pengumuman. Di sana ada anak-anak yang melihat hasil tes mereka. Ternyata yang peringkat pertama adalah Tuan Putri Seruti. Peringkat kedua, Suku Roh Angin, Ricky. Peringkat ketiga, Pendekar Pedang, Jade.
Peringkat 4 dan 5 adik Sia dan kakak Wiyung. Peringkat 6 rakyat jelata Ella. Peringkat 7 anak menteri dalam negeri Chris. Peringkat 8 Raizo. Peringkat 9 penggemar putri Ina. Peringkat 10 si mata sipit Golia. Di sana ada Tien. Dia berkata, "Aku di peringkat 24, itu hampir saja. Kakak ada di peringkat 2, dia luar biasa." Kita beralih di sisi Yurian. Dia sedang kebingungan. Dia bergumam, "Ini gawat, aku gagal. Bukannya aku mendapatkan taringnya. Apa aku terlalu meremehkan tes sihir dan pedang?" Ella mendekati Yurian. Dia berkata, "Yurian, aku dengar kamu dijebak. Tapi syukurlah kamu baik-baik saja." "Aku baik-baik saja. Maaf membuatmu khawatir. Ngomong-ngomong, kamu sangat hebat. Kakak bisa peringkat 6. Aku dengar jika kamu masuk 10 besar akan ada hadiah khusus. Sepertinya aku beruntung. Aku harap akan beruntung juga tahun depan. Tahun depan, aku tidak akan masuk ke akademi. Ayo kita mendaftar bersama tahun depan. Tujuan kita adalah untuk masuk bersama-sama." Tiba-tiba ada Chris yang berkata, "Baguslah kalau kalian bisa gagal bersama-sama." Yurian bergumam, "Haruskah dia aku hajar?" Kita beralih di tempat para instruktur. Instruktur Ji berkata, "Tunggu sebentar. Aku tidak terima dengan hasilnya. Bukankah hasilnya sudah sesuai? Yang aku maksud bukan 10 teratas. Aku tidak terima pendaftar Yurian tidak lolos. Dia adik dari peringkat 6. Yurian memang membawa taringnya, tapi dia tampaknya tidak mendapatkan itu sendiri. Dibandingkan kakaknya, kemampuan berpedangnya masih kurang. Tapi dia ini sangat berbakat," ucap instruktur Ji. Kalian penasaran apakah Yurian lolos atau tidak di ujian kali ini? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!